Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, terus kali ini nuansanya berbeda, guys. Saya mencoba sesuatu hal yang baru dan kali ini saya berada di dalam mobil gitu. Masih kembali dengan cerita saya yang kemarin gitu loh. Namun jangan lupa, mohon kepada semua sahabat youtuber dan semua sahabat-sahabat, mudah-mudahan dikasih rezeki yang banyak dan harta yang melimpah, sehat, amin amin ya robbal alamin. Namun jangan lupa like dan subscribe, komen channel YouTube Badrus Mayorga. Oke, kali ini saya akan kembali lagi dengan cerita-cerita saya yang kemarin gitu, yang sempat apa ya, yang cerita saya yang sesungguhnya ini di part yang ketiga ini saya akan memulai dengan apa, dengan nuansa-nuansa yang berbeda namun tetap dengan cerita yang sama gitu. Oke, masuk dalam lanjutan yang kemarin, video saya itu yang tentang apa ya, yang tentang ini pas kalau enggak keliru video yang kemarin itu mentok di apa ya, mentok di, oh ya, mentok eh, di di perkenalan saya atau awal dari apa, awal dari dilema besar perjalanan kisah cinta saya gitu loh. Ini karena di cerita kali ini sangat 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 nyaris atau sangat sangat miris, guys. Sangat 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 apa ya, sangat memicu atau sangat sangat dilema banget gitu loh. Soalnya ini melawan badai, guys. Artinya ini saya ini perjalanan saya ini dimulai dengan harus ada rasa dengan seseorang yang sudah punya suami, dan artinya adalah awal saya menaruh rasa kepada orang yang salah. Oke, dan ceritanya masih dari kelanjutan yang kemarin. Next, gini ya, pas beliau si cewek ini udah lost kontak sama aku, justru guys saya itu berbanding terbalik gitu loh. Malah aku yang kepikiran. Nah, disitulah katanya aku yang dimulai sejarah pilu asmaranya aku di sini, guys. Jadi aku itu kepikiran sama si cewek itu, yang ketemu secara kebetulan itu, kepikiran terus kepikiran, aku campur aduk, kangen, rindu, pagi kangen, siang kangen, sore kangen. Pokoknya saya nggak sadar kalau statusnya sudah punya orang gitu. Saya nggak peduli. Habis itu saya campur aduk, saya memberanikan diri, guys. Memberanikan diri saya untuk nelpon gitu loh. Saya nggak peduli apapun risikonya. Akhirnya saya nelpon gitu loh. Nelpon satu kali dia nggak ngangkat gitu loh. Nah, dia nggak diangkat, terus dia nggak angkat, loh kok nggak diangkat, jangan-jangan nomornya aku itu tampilnya baru, jangan-jangan udah dihapus oleh beliau. Saya maksa lagi, guys, saya telepon pada si cewek itu, soalnya saya udah nggak bisa bohong sama perasaan saya sendiri gitu loh. Udah gimana ya, udah pokoknya maksa gitu loh. Intinya aku harus ngomong aku kangen gitu loh. Aku nggak peduli saat itu gitu loh. Ini saya nelpon lagi, nggak diangkat lagi. Aku sih kecewa gitu. Oh, ini kemana, jangan-jangan ini udah mulai apa ya, udah nggak peduli lagi sama aku, udah mungkin udah
agak kecewa sama aku atau gimana, atau keputusan aku sangat yang kemarin itu sangat terpukul juga gitu loh. Dan lama kelamaan wes saya sudah santai di rumah, berharap nelpon balik. Enggak lama kemudian, pas kalau enggak keliru ya, saya masih tiduran, saya santai gitu, soalnya saya udah lama ini guys, udah 11 tahun silam gitu, jadi udah lupa ingat gitu loh. Tapi yang saya ingat itu saat itu pas dia nelpon balik, saya itu seneng banget gitu, alhamdulillah gitu. Nelpon balik, langsung nelpon, halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dek? Iya mbak. Kamu tadi nelpon ya 2 kali? Iya mbak. Mbaknya kemana gitu loh? Ya saya habis nyuci pakaian dek, gini, habis nyuci pakaian, soalnya HP bunyi tadi, HP saya dicas gitu, terus tiba-tiba sampai nelpon. Oh berarti nomor saya itu enggak dihapus juga mbak? Enggak. Terus nomornya mbak kok enggak dihapus? Iya mbak, gini. Akhirnya dimulailah saling perhatian, saling menaruh rasa pelan-pelan, ada rasa pelan-pelan, sampai dia atau aku nggak sadar bahwa statusnya dia lain dan aku juga lain gitu loh. Disitulah dimulai perjalanan kita gitu loh. Akhirnya saya itu terus kenal lebih dekat, bicara panjang lebar gini, lalu dia mengatakan nyaman ngobrol sama saya, nanyain cewek pribadi saya, semuanya tentang saya dia nanya. Akhirnya saya terbuka juga, saya kalah gitu. Kalah dalam artian saya udah saya nggak peduli, maksudnya dia udah kayaknya itu statusnya itu lain gitu loh. Statusnya kayak gimana ya, kayak itu nggak punya suami gitu, saking sayangnya saya. Terus dengan berjalannya waktu, terus lama kelamaan akhirnya saya memberanikan diri ke sana gitu loh. Dan anehnya lagi gitu loh, menurut saya ini aneh guys, soalnya gini, saya ke sana tiba-tiba sama keluarganya ketahuan gitu loh. Saya biasa silaturahim sama kakak sepupunya, sama ibunya, dan sama kakak sepupunya juga, ini cewek semua gitu loh. Kebetulan berdampingan itu rumahnya gitu loh, berdampingan. Nggak lama kemudian saya ngobrol nyambung enak gitu, saya deketin si kakak sepupunya ini. Dan anehnya si ibunya ini kan anaknya sudah tahu kalau dia sudah punya suami. Aku dikasih izin untuk silaturahim atau berdua sama dia di dalam di keluarga itu gitu maksudnya. Terus saya semakin hari dan semakin hari saya itu semakin dekat. Istilahnya lah sudah masuk dalam pacaran gitu loh. Pacaran nyambung enak, sampai ibunya ngurus sama saya, sama si ceweknya saya ini ngurus gini. Saya nggak ngerti apakah si suami ini udah nggak disukai karakternya sama ibunya cewek aku ini, atau memang profil atau pribadinya di keluarga di situ memang seperti itu, saya kurang tahu. Namun saya nggak memikirkan ke situ, yang jelas saya sudah masuk dan sudah ada rasa sayang sama dia pun juga sama. Nah situ asmara saya sama dia itu, kasih sayang saya sama dia itu sudah dimulai terus sampai kembali lagi terhanyut dalam kemesraan, seakan-akan nggak tahu status kisah masing-masing, lupa anak dia lupa anak, dan aku juga lupa risiko, bahwa risikonya sangat besar. Terus dengan berjalannya waktu guys, berselang kalau nggak keliru hampir setengah tahun, saya tuh mulai tercium baunya sama si suami. Entah karena si ceweknya saya ini udah beda sama suami atau gimana, atau udah berpaling kasih sayangnya setengah hati sama beliau, atau ada orang yang mencoba untuk mengadu domba atau ngadu sama si suami.
kalau si istrinya, si ceweknya aku tadi itu bermain dengan aku nggak tahu. Namun yang jelas berjalan setengah tahun saya sudah mulai tercium baunya gitu, tercium sudah nggak enak, sudah goncang hubungan saya, udah renggang, udah hampir renggang. Soalnya saya pelan-pelan saya mundur untuk untuk mengamankan saya, dan dia pun juga ngerti gitu loh. Soalnya dia bilang kalau saya ini dalam bahaya, artinya si ceweknya aku itu ceweknya aku itu, suami ceweknya aku itu mulai nggak nyaman sama saya, mulai mencari saya atau cari info tentang saya gitu. Terus dengan berjalannya waktu terus akhirnya saya tuh memutuskan untuk renggang, tidak berkomunikasi gitu loh, tidak melanjutkan, atau udah agak-agak lama lah untuk ngobongin, kadang 3 hari, kadang 1 minggu, itu sama-sama. Dia mungkin tidak kuat, aku pun juga tidak kuat, namun risiko kita itu jauh lebih besar sehingga kita kalah dengan keadaan. Terus dengan berjalannya waktu terus saya mulai sudah lost kontak sama beliau. Habis itu timbullah masalah gitu loh. Saya dengar kabar sama tetangganya dia yang kasihan sama saya dan tahu hubungan saya sama cewek saya, nelpon aku guys, nelpon, "Dek, kamu ada di mana?" "Ya mbak, saya ada di rumah. Saya minta tolong sama kamu, tolong hentikan hubungan kamu dengan si dia." "Loh kenapa mbak?" "Sekarang lagi berantakan. Si suaminya mau pulang ke rumahnya, si ceweknya nggak mau lagi untuk rujuk, dan yang jadi sasaran itu kamu. Di sini sudah sangat-sangat manas keadaannya dek," gitu katanya. "Loh, sampean apakah masih berhubungan atau gimana?" "Udah renggang mbak." "Terus kenapa kok sampean yang jadi sasaran?" "Nggak tahu juga aku mbak." "Kok sampean langsung mempositifkan kalau aku jadi sasaran mbak?" "Iya, soalnya yang cari namanya sampean ini anak ini alamatnya ini gitu loh. Jadi saya minta tolong sama sampean, tolong, saya kasihan banget, saya masih pengen teman lama sama sampean dek, tolong jauhi dulu, kondisinya tidak memungkinkan, dan hentikan aja lebih baik gitu, nggak usah komunikasi gini." "Oke mbak, makasih, berarti mbak sayang juga sama aku gitu. Ya saya minta tolong ya, tolong, sekarang lagi berantakan rumah tangganya, nggak usah hubungin atau gimana, pokoknya udah kalau perlu sampean ganti nomor." "Oke mbak, nggak masalah." Saya tuh mikir, waduh ini kacau ini. Di satu sisi saya belum tahu pasti yang terjadi itu apa, di sisi lain saya terancam.